Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue mau bahas tentang Tron yang katanya bakal hancur kayak Terra Luna. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Oke guys, jadi waktu Terra Luna hancur, Tron tuh juga sempat rame karena ada beberapa pernyataan dari tim Tron dan juga terutama dari Justin Sun yang sebelumnya menjadi CEO dari Tron. Nah, jadi pernyataan pertama yaitu adalah short squeeze is coming yang langsung dari Twitternya Justin Sun. Dimana artinya adalah banyak orang yang akan menjual Tron atau banyak yang bakal open posisi short di pasar derivatif. Nah, jadi bisa dilihat kalau misalnya data dari beberapa exchange, terutama Binance, itu tuh banyak yang pasang posisi short dan otomatis bikin harga Tron itu turun. Terus juga ini tuh sempat rame karena waktu itu Justin Sun bikin pernyataan lagi di mana dia masih percaya sama algorithmic stablecoin walaupun kondisi USD itu hancur banget dan beberapa stablecoin yang algorithmic sebelumnya itu juga sempat hancur parah. Nah, pernyataan ini tuh di-retweet sama TronDAO atau Decentralized Autonomous Organization-nya Tron yang menjaga ekosistemnya Tron agar nggak hancur intinya dan juga menjaga dana cadangannya biar nggak habis. Karena pernyataan-pernyataan ini jadinya banyak orang yang berspekulasi dan juga berasumsi kalau misalnya Tron tuh bakal hancur kayak Terra. Nah, apakah benar? Coba kita bahas di video kali ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang bikin Tron bakal hancur? Jadi orang banyak yang berasumsi Tron bakal hancur karena adanya stablecoin baru namanya USDD atau Decentralized USD. Jadi buat kalian yang belum tahu, Decentralized USD ini baru aja dipublish atau diluncurkan pada 1 Mei 2022. Jadi pas banget tuh USD hancur, dianya baru malah launching. Jadinya ya bikin banyak sentimen negatif lah terhadap dia. Apalagi karena mekanismenya yang kita bakal bahas nanti. Decentralized USD ini atau USDD ini itu adalah sebuah stablecoin yang digerakkan sama TronDAO atau Decentralized Autonomous Organization-nya Tron. Jadi buat kalian yang belum tahu, Tron ini tuh punya DAO-nya sendiri, di mana DAO-nya itu kalau misalnya kita bandingin sama Luna atau Terra, itu tuh kayak LFG atau Luna Foundation Guard-nya Terra. Jadi yang intinya jagain ekosistemnya dan juga jagain treasury-nya atau dana cadangannya. Terus buat kalian yang belum familiar sama TronDAO, jadi tuh mereka punya sistem yang agak semi-centralized atau agak tersentralisasi, di mana mereka tuh punya 27 perwakilan atau bilangnya tuh super representatif, yang dimana 27 orang ini biasanya bertanggung jawabnya tuh lebih besar dari orang-orang yang ada di DAO-nya itu. Jadi untuk menjadi super representatif ini tuh nggak 27 orang fix itu aja. Nah, tapi ini tuh rolling sifatnya, jadi bergantian. Dan untuk menjadi super representatif, kalian tuh harus bayar sekitar 9.999 TRX dan juga berpartisipasi dalam pemungutan suara di DAO-nya Tron itu tadi. Jadi ini penting untuk diketahui karena TronDAO ini perannya cukup besar dalam cerita kenapa Tron ini bakal hancur juga kayak Terra Luna ini. Jadi sekarang super representatifnya tuh ada 27 dan bisa dilihat ini ada daftarnya langsung di TronScan. Jadi ada Binance Staking, ada StakeTron, dan lain-lainnya lah. Intinya ada beberapa exchange besar, ada individu besar, dan juga ada beberapa tokoh di pasar kripto yang lumayan dikenal juga. Tapi namanya di sini tuh ya dibeda-bedain lah biar nggak sesuai identitasnya banget. Jadi intinya TronDAO ini tuh bertanggung jawab besar terhadap stabilitas dari USDD ini karena mereka yang punya dana cadangannya dan juga mereka yang akan jagain si USDD ini. Jadi gimana sih sebenarnya mekanisme USDD? Nah, ini kita bahas. Jadi USDD ini mekanismenya pertama dia tuh bisa bergerak di beberapa blockchain. Contoh beberapa blockchainnya adalah Tron, Ethereum, Binance Smart Chain, dan juga beberapa lainnya yang terhubung sama BitTorrent Chain atau BTT Chain yang baru aja rebranding untuk bikin cross-chain bridge atau jembatan antar blockchain. Nah, terus perannya super representatif ini juga lumayan gede di USDD karena ini menurut white papernya dia punya dua peran. Yang pertama, kalau kita lihat dia pertama tujuannya adalah measuring stability atau mencatat nilai tukar dari USDD terhadap USD yang sebenarnya dia adalah stablecoin. Jadi super representatif ini tuh punya tujuan untuk selalu voting tiap blok untuk ngasih tahu ke Oracle atau pencatat data dan penyambung data dunia nyata sama blockchain untuk biar kayak tahulah sekarang USDD tuh dibandingkan USD nilainya berapa. Apakah sekarang 1 USDD itu 0,9 USD atau 1 USD atau 1,1 USD dan lain-lainnya. Nah, ini semua yang bertanggung jawab untuk jagain nilainya itu dan juga untuk ngasih tahu sekarang nilainya berapa adalah super representatif tadi yang 27 orang tadi itu. Nah, jadinya mereka kayak punya semacam konsensus sendiri dalam 27 orang itu yang intinya mencatat dan menyambungkan ke Oracle-nya tadi biar setiap blok itu tercipta dan datanya tuh sesuai sama USD yang aslinya dibandingin sama nilai USDD tadi.
Jadi sayangnya mekanisme USDD ini masih algorithmic stablecoin kayak UST sama Luna, dimana kalau kalian mau nerbitin satu USDD, kalian harus nge-burn $1 dalam TRX. Terus kalau kalian mau nerbitin $1 dalam TRX, kalian harus nge-burn USDD. Nah tujuannya itu adalah untuk stabilitas harganya, dimana sebagian besar tanggung jawabnya itu dipegang sama super representatif dari Tron DAO tadi. Jadi walaupun semua investor itu bisa nge-burn sama nge-mint, tanggung jawab besarnya itu masih dipegang sama super representatif tadi, karena mereka punya akses langsung ke Tron DAO, yang dimana Tron DAO tuh punya dana cadangan atau treasury-nya sendiri. Jadi mekanismenya gini guys, dimana sebenarnya untuk melakukan menjaga stabilitas harga, orang-orang tuh dapat sebuah insentif yang ini sebenarnya bisa jadi loophole atau ruang celah untuk dimanipulasi yang bikin harganya bisa turun juga menurut gue pribadi, sama halnya kayak UST sama Luna. Jadi gini mekanisme stabilitasnya. Pertama, kita ambil satu kasus contoh. Contoh, misal sekarang satu USDD itu nilainya sama dengan 0,9 USD. Jadi kalau misalnya orang mau nyesuaiin harganya lagi atau mau stabilitasin harganya lagi, harusnya mereka tuh kan naikin nilainya USD lagi biar ke $1. Nah, cara untuk naikinnya mereka harus ngurangin jumlah USDD yang beredar. Karena dengan semakin jumlah yang beredar tuh berkurang, harusnya nilainya naik kan. Nah, ini sampai sini semoga paham dulu. Jadi intinya kalau mau naikin nilainya harus ngurangin jumlah yang beredar, caranya adalah dengan nge-burn tadi. Jadi orang pada nge-burn satu USDD untuk dapat TRX. Nah, tadi kan gue bilang satu USDD sekarang nilainya 0,9 USD. Jadinya insentifnya dengan orang tuh caranya gini, orang nge-burn satu USDD untuk dapat $1 dalam TRX. Nah itu kan tadi sebenarnya nilainya 0,9, tapi mereka dapat $1 dalam TRX, yang kalau mereka jual ke USDT atau USDC atau stablecoin lainnya, mereka bakal dapat $1 juga. Jadinya tadinya yang nilainya cuma 0,9, mereka dapat $1. Jadinya ada celah $0,1 yang bisa dijadiin profit untuk diputer-puter nih sama orang yang mau coba stabilitasin harga atau bahkan eksploitasi harga dari USDD ini. Jadi basically untuk stabilitasin harganya lagi biar satu USDD itu dari 0,9 USD jadi 1 USD, mereka harus nge-burn satu USDD tadi biar jumlahnya berkurang, jadinya nilainya naik. Semoga masuk akal, karena ini pusing emang sih jujur. Terus skenario lain, kalau misalnya satu USDD itu sama dengan 1,1 US dollar alias nilainya ketinggian. Nah kalau kayak gitu kan tadi gue bilang kalau ingin menurunkan nilainya itu harus nambah jumlah yang beredar. Tapi kalau ingin naikin nilainya itu harus ngurangin jumlahnya yang beredar. Jadinya kalau misalnya satu USDD sama dengan 1,1 USD, yaitu otomatis harus nge-burn TRX untuk nerbitin USDD tadi. Jadinya mekanismenya gini, kalau misalnya ada yang pengen nyesuaiin harganya atau bahkan eksploitasi, mereka bisa dapat keuntungan. Caranya gini, mereka nge-burn $1 dalam TRX. Otomatis mereka bakal dapat $1 dalam USDD kan. Jadi kalau misalnya mau nyesuaiin nilai USDD dari 1,1 US dollar ke $1, itu tuh tinggal nge-burn TRX $1 untuk dapat 1 USDD. Jadinya dengan jumlah yang bertambah, ya otomatis nilainya akan turun lama-kelamaan dan balik lagi ke $1. Tapi buat yang mau eksploitasi, mereka bisa ngelakuin kayak gini guys. Kalau mereka mau eksploitasi untuk dapat keuntungan, mereka bisa nge-burn $1 dalam TRX untuk dapat 1 USDD. Nah tadi kan ingat 1 USDD nilainya $1,1. Jadinya mereka tinggal nge-swap 1 USDD untuk dapat 1,1 dalam USDC, USDT atau stablecoin lainnya. Jadinya secara langsung mereka bisa dapat keuntungan sekitar 0,1 US dollar dari nge-swap USDD dan USDC atau USDT atau stablecoin lainnya. Jadinya kenapa gue bilang ini bisa hancur juga, karena ya emang mekanisme burn dan mintnya itu agak-agak risky sih, namanya juga algorithmic stablecoin. Jadinya gitu guys, intinya untuk nyesuaiin harganya mereka akan mint dan burn TRX sama USDD, jadinya hampir mirip sama UST dan Luna. Nah jadi bukti nyatanya seperti yang tadi gue bilang kan, ini baru meluncur di 1 Mei 2022 dan menuju mintingnya ini atau penerbitan USDD ini, Tron Foundation atau Tron DAO-nya ini mereka tuh nge-burn sekitar berapa nih? Pokoknya banyak lah, 5 jutaan TRX di burn buat dapat USDD ini biar ada liquidity pas baru launchingnya itu. Jadinya ini bisa dilihat kalau dari Tronscan ini tuh TRX yang di burn tuh meningkat pas launchingnya USDD. Jadinya emang ini masuk akal karena mekanisme burn dan mint yang gue jelasin tadi. Semoga nangkep. Terus juga waktu USDD-nya hancur pas kasusnya UST tuh rame, ini tuh bisa dilihat di Tronscan kalau misalnya TRX yang generated atau yang diterbitkan itu lumayan meningkat sih, walaupun emang agak relatif rata dibandingkan yang di burn karena Tron DAO-nya tadi melalui super representatif berusaha untuk menjaga nilainya agar tetap $1, tapi bisa dilihat fluktuasinya pun tetap terjadi, namanya juga kripto kan. Nah jadi kalau misalnya ingat kasus yang waktu itu gue bilang di video sebelumnya terkait UST dan Luna, ini ada di sini kalau belum nonton, itu tuh intinya semua kesalahannya bukan di mekanisme algorithmic stablecoin, melainkan ini tuh masalahnya di pengelolaan treasury atau dana cadangannya. Nah menurut gua ini tuh ada kemungkinan bakal terjadi hal yang sama kalau misalnya
Tron DAO atau dana reserve-nya dari Tron ini tuh mereka kayak FOMO untuk beli aset yang terlalu volatil sebagai dana cadangannya. Jadinya pas butuh tuh ada kemungkinan hilang kayak yang terjadi di Luna kemarin. Nah tapi so far sih kalau misalnya ngeliat dari websitenya, sekarang tuh dana cadangannya masih di sekitar USD atau fiat. Kalau dari white papernya juga intinya USD, USDD sama TRX doang. Jadi belum ada aset lain yang terlalu volatil kayak Bitcoin atau misal kripto lain lah yang kayak dana cadangannya Luna Foundation Guard yang bikin waktu dia butuh nggak ada dananya karena harganya lagi pada turun. Nah jadi untuk saat ini so far sih masih aman USDD ini dan kemungkinan untuk hancur kayak Terra Luna itu masih jauh banget. Tapi kalau misalnya nanti dana cadangannya berubah, ya itu ada kemungkinan bakal mengkhawatirkan. Tapi so far untuk saat ini agak-agak risky, ada peluang untuk dimanipulasi juga. Tapi ya itu untuk kalian aja kalau misalnya mau ngertiin yang bagian ini nih. Ini bisa dibaca langsung di white papernya aja. Kalau kalian ngertiin dua mekanisme ini yang gue kasih lihat sekarang ini, kalian bisa untung $0,1 terus-terusan menurut gue. Nah tapi apakah akan hancur selama Tron DAO punya super representatif tadi? Harusnya sih masih relatif aman. Jadinya ya kita berharap semuanya tuh bergantung sama super representatif dari Tron DAO ini. Oke deh guys, itu aja intinya kesimpulannya semua bergantung sama super representatif dari Tron DAO tadi dan juga dana cadangan dari Tron DAO. Kalau misalnya nggak aneh-aneh harusnya aman, tapi kalau misal mulai explore beli aset lain harusnya sih agak mengkhawatirkan karena udah banyak loophole atau celah untuk manipulasi atau eksploitasi tadi. Kalau misalnya ada yang bingung langsung aja tanya di kolom komentar karena ini videonya agak berat jujur karena gue juga agak pusing untuk jelasinnya, semoga nangkep karena ini kalau misalnya kalian ngerti bisa dapet cuan yang lumayan jujur. Terus kalau misalnya ada yang salah juga mohon dikritik atau dibenarkan di komentar video ini. Kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi semua bisa kripto.